Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Iqbal Rashid dari kelas AK509 dengan NIP 250303102600626. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis jurnal untuk UAS mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Di sini saya mengambil jurnal terkait dengan judul pengujian efisiensi pasar bentuk lemah pada periode bullish dan bearish di Bursa Efek Indonesia dengan penulis Eka Yulianti dan Esi Fitriani Komara. Untuk objek penelitian di sini adalah saham-saham yang tergabung dalam indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2019 dengan dua periode kondisi pasar yaitu bullish dan bearish. Untuk permasalahan penelitian di sini adalah yang pertama, apakah pasar modal Indonesia efisien dalam bentuk lemah pada kondisi bullish dan bearish? Dan apakah pola pergerakan saham pada indeks Kompas 100 dapat digunakan untuk memprediksi harga di masa depan? Yang mana tujuan penelitian ini adalah menguji efisiensi pasar bentuk lemah pada periode bullish dan bearish dan membuktikan apakah pola pergerakan saham pada indeks Kompas 100 dapat digunakan untuk memprediksi harga di masa depan. Untuk metode penelitian, di sini ada pendekatan kuantitatif dengan uji statistik dengan populasi penelitian adalah seluruh saham Kompas 100 pada periode 2018 sampai 2019. Dengan variabel analisis adalah return saham. Data penelitian adalah harga penutupan saham bulanan dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2019. Periode data dari dua kondisi pasar, bearish dan bullish. Dengan teknik pengujian efisiensi pasar yang mana ada uji normalitas, Jar-Guevara, ada rantes, dan uji korelasi. Untuk metodologi, di sini ada uji normalitas yang dilakukan untuk mendeteksi apakah sebaran data menunjukkan distribusi normal atau tidak. Untuk rantes memeriksa apakah perubahan harga saham terjadi secara acak atau memiliki pola. Dan terakhir ada uji korelasi yang mana untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara pergerakan saham periode 1 dengan periode sebelumnya. Untuk hasil penelitian, dalam hasil uji normalitas pada periode bullish maupun bearish, data return tidak terdistribusi secara normal karena nilai p-value keduanya lebih kecil dari 5%. Yang mana bullish dengan p-value 0,001 dan bearish 0,000. Kondisi ini memiliki indikasi bahwa pergerakan saham Indonesia tidak acak. Secara teori, pergerakan saham lebih mudah diperkirakan karena memiliki suatu pola tertentu. Untuk hasil uji rantes pada periode bullish, nilai p-value adalah 0,00 atau di bawah 5%, sehingga H0 ditolak. Dan return dinyatakan tidak berpola acak. Hasil yang sama terjadi pada periode bearish dengan p-value 0,00, yang berarti H0 juga ditolak. Dan return tetap tidak acak. Pada kondisi bullish maupun bearish, pasar modal Indonesia dengan indeks Kompas 100 tidak efisien dalam bentuk lemah karena pergerakan sahamnya menunjukkan adanya pola yang dapat dianalisis menggunakan analisa teknikal. Dan terakhir ada uji korelasi, yang mana pada periode bullish, hasil uji menunjukkan p-value sama dengan 0,00 atau di bawah 5%, sehingga H0 ditolak dan ditemukan pula korelasi yang signifikan antar periode. Pada periode bearish juga mendapatkan hasil yang sama. Hasil signifikan dengan p-value 0,001 atau di bawah 5%. Sama seperti periode bullish, H0 ditolak dan tetap terdapat korelasi antar periode. Artinya terdapat keterkaitan pergerakan harga saham antar periode. Pergerakan harga saham masa lalu dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan saham di masa depan. Hal ini menunjukkan pasar modal Indonesia dinilai tidak efisien bentuk lemah baik saat bullish maupun bearish. Kesimpulannya, berdasarkan uji rantes korelasi, pasar modal Indonesia tidak efisien dalam bentuk lemah baik dalam kondisi bullish maupun bearish. Sekian presentasi analisis jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.